Assalamualaikum. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah masih bersemangat? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Iya, alhamdulillah. Semangat ya hari ini ya. Ya, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kali ini diberikan kelancaran dan kalian dapat menerima materi dengan baik. Silahkan Bilal untuk memimpin doanya. Siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu mau absen terlebih dahulu. Afi, Amirah, Andri, oh izin. Ajijah, Dewi, izin. Intan, Maulana Yusuf, sakit. Najwa, Rizky Fadilah, Siti Anissa, Sipa Sela, Berliana, Bilal, Desi, Iqbal, Isnaini, Marsha, Nabilani, Permana Anum, Raffi, Rasila, Sabila, Selvia, Wirda, Zia, Teguh. Oke, alhamdulillah ya. Kita doakan yang sakit mudah-mudahan diberikan kesehatan. Nah, sebelum kita masuk materi untuk memupuk rasa nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, udah semangat ya, udah nyanyi ya. Ya, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai persamaan dasar akuntansi. Apakah ada yang masih ingat kita pada pembelajaran pertemuan kemarin materinya tentang apa? Tentang apa? Asumsi dasar akuntansi. Iya, asumsi dasar akuntansi. Ya, berarti masih ingat ya, asumsi dasar akuntansi itu digunakan untuk pedoman saat melakukan transaksi persamaan dasar akuntansi. Jadi kita sebelum mempelajari persamaan dasar akuntansi harus mengetahui dulu asumsinya. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya dulu, kalian di sini jika kalian punya uang jajan, ya, terus hutang ke temanmu, apakah uang tersebut milik kalian atau bukan? Ibu mau tanya. Saya, Bu. Oke, gimana? Kalau menurut saya
sebagian uang itu bukan milik kita, karena sebagian uang itu seharusnya digunakan untuk membayar uang tersebut. Jadi bukan sepenuhnya milik kita. Oke, betul sekali. Jadi semuanya bukan milik kita, tapi ada kewajiban juga untuk mengembalikannya. Terus Ibu ada pertanyaan lagi nih. Perusahaan mendapatkan modalnya itu dari mana? Coba ada yang ingin menjawab. Oke. Dari milik pribadi dan perusahaan. Iya, betul sekali bahwa untuk perusahaan itu mendapatkan modalnya itu dari milik pribadi ataupun meminjam kepada bank ataupun kepada orang lain. Terus Ibu mau tanya nih satu lagi. Ya. Apabila kamu membeli sesuatu tapi dengan utang, apakah barang tersebut jadi milik kalian atau bukan? Iya. Secara fisik sudah menjadi milik kita, tapi kita punya kewajiban untuk membayar utang ke penjual. Iya, betul sekali bahwa secara fisik barang yang kita beli itu milik kita, tapi ada kewajiban juga buat kita untuk melunasi utang yang telah dipinjam. Oke, baik. Berarti kalian sudah mengetahui konsep dasar dari pengetahuan tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, pada pembelajaran kali ini kita mempelajari mengenai persamaan dasar akuntansi, di mana tujuan dari pembelajarannya untuk peserta didik mampu mengetahui dan menganalisis transaksi pada persamaan dasar akuntansi dan dapat menerapkan ke jurnal persamaan dasar akuntansi. Oke, sebelumnya Ibu mau memberikan video. Nestle dukung peternak sapi perah rakyat dengan menyelenggarakan Boleh dilihat terlebih dahulu untuk videonya. Nah, kalau kita melihat akuntansi, akuntansi kepala kita masih sama. Kemudian banyak istilah aneh, hubungannya nggak jelas. Ini banyak dikeribatan. Ini baik orang akuntansi maupun bukannya. Sebetulnya ada beberapa hal yang paling penting yang harus kita tahu supaya kita ngerti akuntansi. Ada nih, stereotipnya kan kita harus ngapalin jurnal, besar apa itu semua semuanya ribet lah pokoknya. Padahal ada formula rahasia yang bisa membuat kita nggak usah ngapalin itu semua, dan dengan tahu formula ini kita bisa lebih gampang dalam belajar akuntansi. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Ini salah satu yang paling penting, counting equation, atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut persamaan akuntansi. Jadi yang nanya itu akuntansi itu doang ya, bukannya itu yang kata sambaran bukan terus mudah. Lupain dulu, soalnya itu nggak sesimpel itu. Ini adalah dasar dari ilmu akuntansi. Intinya akuntansi itu dalam memahaminya kita harus tahu dua hal nih. Yang pertama, perusahaan punya apa aja. Yang kedua, perusahaan dapat uangnya dari mana tuh untuk itu semua. Sebelum ribet ke perusahaan, kita kasih contoh yang lebih simpel. Nih, kita kasih nama nih, dia si Udin Gembul nih. Seperti perusahaan, kita bakal nanya juga ke si Udin Gembul. Si Udin punya apa aja? Lalu berikutnya si Udin dapat duitnya dari mana tuh untuk semua yang dia punya. Ternyata yang pertama si Udin punya jagung. Dapatnya dari mana tuh dia? Oh, ternyata pakai tabungan sendiri, bukan celengan dia ternyata. Berikutnya adalah pizza, si Udin punya pizza. Oh, ternyata dia nggak punya duit, jadi dia ngutang ke pedagang pizza. Berikutnya anjing panas.
Dok, ini makanan semua ya. Dia berutang dulu ternyata pedagang hotdog. Nah, intinya masih ada langsung bertanggung jawaban. Kamu punya apa? Kamu dapat duitnya dari mana? Jadi itu juga sebaliknya. Sekarang kita coba masuk ke contoh perusahaan. Si perusahaan punya apa? Oh, ternyata perusahaan punya uang cash 100 juta. Dapat dari mana tuh duitnya? Oh, dapat dari pemilik perusahaan 100 juta. Lalu berikutnya perusahaan punya juga komputer harganya 10 juta. Dapat dari mana? Oh, ternyata hutang ke operat. Dia mengutang ternyata. Berikutnya perusahaan punya mobil harganya 500 juta. Nah, cuma karena mahal, ini uangnya sebagian dari pemilik perusahaan atau DP lah gitu ya, kasarnya 160 juta. Dan dia hutang ke Honda, ke dealer ke Anno, 30 juta. Kalau kita total dikira sedikitnya itu 610 juta. Sama ya, atau balance ya kalau istilahnya akuntansi. Jadi semua bisa dipertanggungjawabkan. Nah, yang sisi kiri ini nih, yang punya apa? Itu biasa kita sebut harta, karena yang punya kita. Nah, yang utang orang lain ke pihak ketiga itu kita sebut utang. Sedangkan kalau yang duitnya atau utangnya dari pemilik perusahaan kita sebut sebagai modal. Nah, sekarang kita coba ngebuat laporan keuangan sederhana ini dari yang tadi. Tinggal pindahin aja yang tadi misalnya begitu. Ada uang cash, uang tunai 100 juta, berikutnya ada di mobil 500 juta, lalu berikutnya ada komputer 10 juta. Kalau kita total kan jadi kayak tadi ya, kalau kita itu yang 10 juta. Sedangkan kalau hutang ke toko bank tadi ada 10 juta, terus ke dealer Anno 10 juta nih. Jadi keseluruhannya 360 juta. Nah, sedangkan untuk modal itu totalnya kan ada 250 juta. Jelaskan kiri kanannya tuh kan udah sama, berarti semuanya udah bisa dipertanggungjawabkan. Ini adalah dasar dari akuntansi yang kalian harus ngerti. Dari sinilah kita dapat sama harta dengan utang plus modal. Dan simpel harus diapakan, harus tahu apa itu. Nah, jadi ini yang akuntansi itu banyak banget. Dan itu sebetulnya bisa kita peras dari beberapa hal yang paling fundamental, hal yang paling penting. Dengan ngerti itu kita dijamin bisa ngerti mengenai akuntansi, urusan apa ngapalin dan segala macam. Soalnya saya juga nggak pernah ngapalin. Nah, di video berikutnya saya akan elaborasi, akan jelaskan lebih jelas mengenai semua itu supaya kalian jadi lebih ngerti. Oke, bye bye. Saya musik gitu. Sudah dipahami videonya? Sudah. Ibu mau bertanya. Dari video yang telah kalian tonton tadi, dari manakah atau apakah yang dimaksud dengan harta atau aset? Oke, apa? Harta adalah kekayaan atau semua barang dan uang yang dimiliki oleh sebuah usaha untuk melakukan kegiatan. Oke. Harta atau aset itu merupakan kekayaan dari semua yang dimiliki oleh perusahaan. Ya. Terus, Ibu mau tanya lagi nih, apa saja sih yang termasuk ke dalam aset atau harta? Apa saja? Oke. Yang termasuk itu uang kas, uang tunai, mobil, dan komputer. Iya, uang kas, uang tunai, mobil, komputer. Terus ada juga lagi peralatan, perlengkapan, piutang. Itu termasuk ke dalam aset atau harta. Nah, Ibu mau tanya nih, apakah penting akuntansi untuk kehidupan sehari-hari? Saya Bu. Oke, Penting, jawaban. Bu, karena dengan memahami kesamaan dasar akuntansi kita bisa terapkan pada keuangan kita sehari-hari. Oke, betul sekali ya. Akuntansi itu penting karena kita bisa menerapkan dalam keuangan kita sehari-hari sehingga kita dapat membuat keputusan keuangan secara bijak. Oke, selanjutnya. Di sini ada gambar perusahaan nih. Perusahaan tadi mendapatkan modalnya dari mana? Ibu mau tanya lagi?
Dari mana? Dari milik sendiri atau juga bisa dari utang atau pinjaman. Iya, betul sekali. Nah, kita akan mempelajari materi tentang persamaan dasar akuntansi. Oke. Nah, akuntansi itu biasanya disebut juga bahasa bisnis ya. Tujuan dari pembelajaran akuntansi ini yaitu memahami persamaan dasar akuntansi sehingga siswa dapat mengelola uang dan aset dengan lebih baik serta membuat keputusan finansial yang lebih bijak untuk masa depan. Oke, selanjutnya definisi dari persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi adalah rumus yang menunjukkan keseimbangan antara harta atau aset suatu perusahaan dengan total utang atau kewajiban dan modal atau ekuitasnya. Jadi harus seimbang antara harta dengan kewajiban ditambah ekuitas atau modal ya, harus sama. Nah, selanjutnya ada komponen persamaan dasar akuntansi. Komponen yang pertama ada aset ya. Tadi aset dijelaskan ada apa aja? Ada uang tunai, ada uang kas, ada peralatan dan perlengkapan ya. Kas atau uang tunai adalah aset paling dasar dan penting dalam keuangan pribadi. Kalau perlengkapan yaitu barang habis pakai yang digunakan untuk operasional perusahaan, dan perlengkapan yaitu peralatan yang digunakan untuk membantu operasional. Selanjutnya kewajiban. Kewajiban itu berarti apa? Utang. Kewajiban itu utang yang harus dibayar. Nah, kewajiban adalah semua utang yang harus dibayar seperti pinjam uang ke teman. Di sini ada yang suka pinjam uang ke teman? Ada. Ya. Itu kewajiban ya, berarti harus kita bayar. Oke, selanjutnya. Contoh kewajiban, misalnya jika kamu meminjam uang untuk membeli sesuatu, itu adalah kewajibanmu. Nah, dalam perusahaan, jenis kewajiban itu ada utang dagang, ada utang usaha, utang wesel, dan lain sebagainya. Dan untuk mengelola kewajiban dengan baik sangat penting untuk stabilitas keuangan pribadi. Nah, itu. Selanjutnya, ada modal. Modal itu ekuitas, ya. Modal itu adalah sisa kepemilikan setelah semua kewajiban dibayar, mencerminkan hak milik. Nah, modal itu ketika kita sudah membayar utang, sisanya itu berarti modal kita. Ya. Setelah kita membayar utang, berarti sisanya itu adalah modal kita. Oke, contoh modal termasuk uang sendiri yang dimiliki setelah membayar utang. Nah, itu uang kita. Menciptakan suatu kekayaan itu modal. Nah, hubungan antar elemen antara aset apalagi modal dan utang itu saling berkaitan satu sama lain ya. Kalau asetnya 10 juta berarti utang dan modalnya juga harus 10 juta. Utang ditambah modalnya juga harus 10 juta. Oke, sebelum ke materi selanjutnya, Ibu mau mengecek semangat kalian ya. Kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ayo, kita tepuk semangat sama-sama ya. Ya, 1, 2, 3, tepuk semangat. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Ada debit, ada kredit, harus hitung, harus balance. Akuntansi bikin happy. Oke, semangat nggak? Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang rumus persamaan dasar akuntansi. Tadi telah dijelaskan di video, kalau aset itu harus sama dengan utang ditambah modal. Jadi harus balance ya, antara sisi kanan dan sisi kiri. Sisi kanan ada aset, sisi kiri ada kewajiban ditambah modal, harus sama. Kalau aset 10 juta berarti kewajiban ditambah modal itu harus 10 juta. Nah, ini merupakan rumus paling dasar ya, persamaan dasar akuntansi. Pokoknya harus balance antara sisi kanan dan sisi
Kiri. Oke, selanjutnya ada contoh transaksi sederhana. Yang pertama, menyetor modal. Pemilik menyetor modal awal secara tunai sebesar 100 juta ke rekening perusahaan. Berarti akun apa yang berpengaruh? Kas sama modal. Nilainya berapa? Iya, 100 juta kas dan modal. Terus yang kedua ada pembayaran gaji. Pembayaran gaji karyawan sebesar 2.500.000. Apa ke akunnya? Pengaruh hubungannya ke pengaruhnya ke dalam akunnya apa? Kas. Iya, kas dengan beban gaji. Karena kita membayar gaji karyawan, berarti kasnya bertambah atau berkurang? Iya, berkurang dan beban gajinya yang bertambah. Oke, yang ketiga ada pembelian perlengkapan. Perusahaan membeli perlengkapan kantor senilai 5 juta secara tunai. Berarti apa akun yang berpengaruh? Iya, kas dan peralatan. Perusahaan membeli perlengkapan berarti kasnya berkurang dan peralatannya bertambah. Nah, setiap transaksi dalam persamaan dasar akuntansi berpengaruh minimal 2 akun, ya, 2 akun atau lebih. Oke, selanjutnya biasanya ada kesalahan-kesalahan, ya, kesalahan-kesalahan dalam pencatatan sehingga menyebabkan sisi kanan dan sisi kiri tidak sama, ya, atau tidak balance, ya. Yang pertama, kurang teliti, ya. Kalian biasanya kurang teliti memasukkan angka 200 jadi 2 juta atau sebaliknya, ya. Atau salah memasukkan di sisi kanan atau sisi kirinya. Selanjutnya, tuh, salah memasukkan. Pastikan tidak salah menuliskan nilai aset. Dan yang ketiga, tidak seimbang antara sisi kanan dan sisi kiri. Oke. Selanjutnya, mengapa persamaan ini penting? Karena persamaan akuntansi membantu kita memahami bagaimana uang kita bekerja. Contohnya, saat kita memiliki uang jajan, kita harus mencatatnya agar tahu berapa yang kita bisa habiskan. Yang kedua, ketika kita meminjam uang dari teman, kita harus ingat bahwa itu adalah kewajiban. Dengan memahami persamaan ini, kita jadi lebih cerdas dalam mengelola keuangan sehari-hari. Oke, selanjutnya. Ibu ada pertanyaan? Apa pengaruh pinjam uang dari teman? Asetkah, kewajibankah, modalkah, atau tidak ada? Coba, siapa yang mau jawab? Ayo Bilal. Kewajiban bertambah. Apa yang kewajiban aja? Kalau meminjam uang ke teman, kewajiban bertambah apa kewajiban aja? Kewajiban? Iya, kewajiban bertambah. Kewajiban aja. Sama apa? Hah? Iya, sama aset. Oke. Dah, sebelumnya Ibu akan memberikan LKPD pada kalian. Nanti kalian akan mengerjakan secara kelompok. Satu kelompok dibagi 5 orang. Berarti ini udah ya. Ibu udah bagi-bagi menjadi 4 kelompok. Ibu akan kasih LKPD. Silakan kalian kerjakan soal studi kasusnya sesuai dengan petunjuk soal. Nanti kalau kalian sudah selesai, nanti dipresentasikan ke depan, ya. Yang presentasi ke depan nanti akan dikasih pendapat dari teman kelompok yang lain yang belum presentasi, gitu. Mengerti? Oke, Ibu bagikan LKPD-nya.
Silahkan kalian diskusikan bersama teman kelompoknya. Lihat petunjuk soal. Yang pertama, analisis transaksi tersebut dan dimasukkan ke dalam jurnal persamaan dasar akuntansi. Ya. Itu ada yang kesulitan nggak? Tinggal minahin doang. Satu-satu, satu transaksi satu analisis. Iya, contohnya nih nomor 1. Pahaman menyetorkan uang tunai ke kas perusahaan sebesar 50 juta. Berarti kenapa yang berpengaruh? Iya, akunya kas bertambah, modal juga bertambah gitu. Jadi semua ini harus dianalisis satu-satu baru bisa dimasukin ke dalam persamaan dasar akuntansi jurnalnya. Tapi kalau udah lihai tinggal masukin aja nggak apa-apa. Perlengkapan aja apa? Nanti ntar tambahin sama yang ini aja ya. Ya. Nanti persediaan dimasukin ya sini ya. Persediaannya dimasukin ke peralatan aja, perlengkapan.
Iya. Ada kesulitan? Ini analisis pengaruh setiap transaksi, berarti ini analisis. Terus nanti buatlah tabel untuk yang itu. Begitu.
Ada yang ini nggak? Pasti bertambah. Iya, perawatannya bertambah. Iya, modalnya berkurang. Iya, Yang mana? Tanggal 15 transaksi ke membeli peralatan toko secara kredit. Berarti apa? peralatan bertambah. Terus Pasti kan kredit. Berarti modal kurang. Modal. berarti utang bertambah. Iya, iya. Berarti peralatan bertambah, ya utang bertambah. Ini ada kesulitan nggak? Ya langsung baca aja. Enggak, satu transaksi baru satu analisis. Ini dimasukin di sini aja, tambahin.
Iya. Kenapa? Tapi bisa di sini aja. Bikin aja Bu. Gak apa-apa disatuin di sana. Iya iya. Persediaan juga. Katanya gitu. Nggak ada turunan. Dari 40. Dari 40. Ada kesulitan tidak? Iya. Perawatannya 10 juta. Persediaannya 6 juta. Utangnya 6 juta. Modalnya 47 juta. Iya. Apa? Ini satu sini. Bisa nggak disatuin?
atau ditambah ini saja. Ini nih. Masukin ini ke sini. Perlengkapan kan? Berarti ini masukinnya ke perlengkapan. Nah, ada kesulitan nggak? Ya. Bisa. Nggak usah, ibu mau meresepkan ini aja. Udah beres ya semuanya ya? Udah, berarti kita mau melakukan presentasi. Sebelum melakukan presentasi, Ibu mau mengecek semangat kalian lagi. Ya, ayo kita ice breaking dulu. Masih ingat tepuk dang ding dung? Masih ingat. Ayo kita akan melakukan tepuk dang ding dung. Sama-sama ya, yang semangat ya. Oke. 1, 2, 3, tepuk dang ding dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Ma.
Semangat nggak? Oke. Kita akan melakukan presentasi. Siapa yang mau duluan? Sebelum Ibu tunjuk siapa yang mau duluan? Ya udah, kelompok ini dulu ya. Ayo semua ke depan. Perkenalkan dulu dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami di sebelum itu. Kita akan memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Nanda Amina. Perkenalkan, nama saya Ika Nuraini. Perkenalkan, nama saya Sadila Sarmadana. Perkenalkan, nama saya Vanessa. Perkenalkan, nama saya Teguh Putra Samudro. Soal studi kasus persamaan dasar akuntansi. Pada tanggal 1 Januari 2025, Tuan Ahmad membuka sebuah toko yang menjual komputer yang diberi nama Toko Sinar Jaya. Adapun transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2025 adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari 2025, Satu transaksi, satu analisis. Satu transaksi, satu analisis. Masuknya ke kas dan modal 50 juta. Kas 50 juta, modal 50 juta. Pada tanggal 2 Januari 2025 dibeli peralatan toko secara tunai sebesar 10 juta. Masuknya ke peralatan dan kas. Peralatan 10 juta, kas 10 juta. Pada tanggal 3 Januari 2025 dibeli persediaan barang dagang secara kredit sebesar 6 juta. Persediaan dan utang. Persediaan 6 juta, utang 6 juta. Pada tanggal 4 Januari Pak Ahmad membayar sewa toko selama 1 bulan sebesar 3 juta. Beban sewa dan kas. Beban sewa 3 juta, kas 3 juta. Pada tanggal 5 Januari 2025 dijual barang-barang dagang secara tunai sebesar 8 juta. Kas dan modal. Kas 8 juta, modal 8 juta. Pada tanggal 6 Januari 2025 dijual barang dagang kepada Pak Arif secara kredit sebesar 5 juta. Piutang dan modal. Piutang 5 juta, modal 5 juta. Pada tanggal 7 Januari 2025 Pak Ahmad membayar gaji ke karyawan sebesar 2.500.000. Beban gaji dan kas. Beban gaji 2.500.000, kas 2.500.000. Pada tanggal 8 Januari 2025 Pak Ahmad membeli perlengkapan toko secara tunai sebesar 1 juta. Perlengkapan dan kas. Perlengkapan 1 juta, kas 1 juta. Pada tanggal 10 Januari 2025 diterima pembayaran dari Pak Arif atas transaksi tanggal 6 sebesar 3 juta. Kas dan piutang. Kas 3 juta, piutang 3 juta. Pada tanggal 12 Januari 2025 dibayar utang dagang kepada termasuk atas transaksi pada tanggal 3 sebesar 2 juta. Utang dan kas. Utang 2 juta, kas 2 juta. Pada tanggal 14 Januari 2025 diterima pendapatan dasar pengiriman barang sebesar 1.500.000 secara tunai. Kas dan modal. Kas 1.500.000, modal 1.500.000. Pada tanggal 15 Januari 2025 Pak Ahmad membeli peralatan toko secara kredit sebesar 4 juta. Peralatan dan utang. Peralatan 4 juta, utang 4 juta. Pada tanggal 17 Januari 2025 Pak Ahmad membayar listrik sebesar 600.000. Beban listrik dan kas. Beban listrik 600.000, kas 600.000. Pada tanggal 18 Januari 2025 Pak Ahmad sebagai pemilik mengambil uang tunai sebesar 1.200.000 untuk keperluan pribadi. Modal prive dan kas. Modal prive 1.200.000, kas 1.200.000. Pada tanggal 20 Januari 2025 dijual barang dagang secara tunai sebesar 7 juta. Kas dan modal. Kas 7 juta, modal 7 juta. Pada tanggal 21 Januari 2025 dibeli persediaan secara tunai sebesar 3.500.000. Persediaan dan kas. Persediaan 3.500.000, kas 3.500.000. Pada tanggal 23 Januari 2025 diterima pembayaran dari Pak Arif atas transaksi tanggal 6 sebesar 2 juta. Kas dan piutang. Kas 2 juta, piutang 2 juta.
Pada tanggal 25 Januari 2025 dibayar beban iklan sebesar 800.000. Beban listrik dan pas. Beban listrik 800.000, pas 800.000. Pada tanggal 30 Januari 2025 dijual barang dagang secara kredit sebesar 4.500.000. Piutang dan pas. Piutang 4.500.000 plus 4.500.000. Hasilnya debit 80.400.000, kredit 71.400.000. Oh, berarti tidak sama, tidak balance. Oke, nggak apa-apa, duduk dulu. Nanti silakan ditutup dulu, nanti kita samakan di akhir. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 2. Ayo, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis Udah, langsung aja soal yang pertama. Transaksi yang pertama. Pada tanggal 1 Januari 2005, Tuan Ahmad membuka sebuah toko yang menjual komputer yang diberi nama Toko Sinar Jaya. Adapun transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2005 adalah sebagai berikut. 1 Januari 2025, Pak Ahmad menyetor uang tunai ke kas perusahaan sebesar 5 juta. 50 juta. Analisisnya, siapa yang mau membacakan analisisnya? Analisisnya kas ditambah 50 juta, modal ditambah 50 juta. 2 Januari 2005 dibeli peralatan toko secara tunai sebesar 10 juta. Peralatan bertambah 10 juta, kas berkurang 10 juta. 3 Januari 2025 dibeli persediaan barang dagang secara kredit sebesar 6 juta. Ayo, siapa yang tanggal itu? Persediaan bertambah 6 juta, utang bertambah 6 juta. 4 Januari 2025, Pak Ahmad membayar sewa toko selama 1 bulan sebesar 3 juta. Dengan sewa bertambah 3 juta, utang bertambah 3 juta. 5 Januari 2025 dijual barang-barang dagang secara tunai sebesar 8 juta. Kas bertambah 8 juta, modal bertambah. Yang lain samakan ya jawabannya ya. 6 Januari 2025 dijual barang dagang kepada Pak Arif secara kredit sebesar 5 juta. Utang bertambah 5 juta, modal bertambah 7 Januari 2025, Pak Ahmad membayar gaji karyawan sebesar 2,500. Beban gaji bertambah 2.500, pas berkurang 2.500. 8 Januari 2025, Pak Ahmad memberi perlengkapan toko secara tunai sebesar 1 juta. Perlengkapan bertambah 1 juta, pas berkurang 1 juta. 10 Januari 2025 diterima pembayaran dari Pak Arif atas transaksi tanggal 6 sebesar 3 juta. Kas bertambah 3 juta dan piutang berkurang 3 juta. 12 Januari 2025 dibayar utang dagang kepada
termasuk atau transaksi tanggal 3 sebesar 2 juta. Utang berkurang 2 juta dan kas berkurang 2 juta. 14 Januari 2025 diterima pendapatan jasa pengiriman barang sebesar 1.500.000 secara tunai. Kas bertambah 1.500.000 dan modal bertambah 1.500.000. 15 Januari 2025 Pak Ahmad membeli peralatan toko secara kredit sebesar 4 juta. Peralatan bertambah 4 juta dan utang bertambah 4 juta. 17 Januari 2025 Pak Ahmad membayar listrik sebesar 600.000. Beban listrik bertambah 600.000 dan kas berkurang 600.000. 18 Januari 2025 Pak Ahmad sebagai pemilik pengambil uang tunai sebesar 1.200.000 untuk keperluan pribadi. Modal prime berkurang 1.200.000 dan kas berkurang 1.200.000. 20 Januari 2025 dijual barang dagang secara tunai sebesar 7 juta. Kas bertambah 7 juta dan modal bertambah 7 juta. 21 Januari 2025 dibeli persediaan secara tunai sebesar 3.500.000. Persediaan bertambah 3.500.000 dan kas berkurang 3.500.000. 23 Januari 2025 diterima pembayaran dari Pak Arif atas transaksi tanggal 6 sebesar 2 juta. Kas bertambah 2 juta dan piutang berkurang 2 juta. 25 Januari 2025 dibayar beban iklan sebesar 800.000. Beban listrik bertambah 800.000 dan kas berkurang 800.000. 30 Januari 2025 dijual barang dagang secara kredit sebesar 4.500.000. Piutang bertambah 4.500 dan modal bertambah 4.500. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu mau bertanya dari kedua kelompok ini apakah sama-sama balance? Tidak ya. Berarti nanti kita samakan. Coba kelompok yang tidak balance dilihat yang salah di transaksi yang mana. Nanti kita samakan di akhir. Oke. Oke, selanjutnya kelompok 3. Yuk. Salim Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal studi kasus persamaan dasar akuntansi. Pada tanggal 1 Januari 2025, Tuan Ahmad membuka sebuah toko yang menjual komputer yang diberi nama Toko Sinar Jaya. Adapun transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2025 adalah sebagai berikut. Tanggal 1 Januari 2025, Pak Ahmad menyetorkan uang tunai ke kas perusahaan sebesar 50 juta. Siapa yang? Tanggal 1 Januari, kas bertambah 50 juta. Modal bertambah 50 juta. Oke. Terus transaksi yang kedua? Pada tanggal 2 Januari 2025, dibeli peralatan toko secara tunai sebesar 10 juta. Pada tanggal 2 Januari, peralatan bertambah 10 juta dan kas berkurang 10 juta. Pada 3 Januari 2025, dibeli persediaan barang dagang secara kredit 6 juta. Tanggal 3 Januari, persediaan bertambah 6 juta dan utang bertambah 6 juta. Pada tanggal 4 Januari 2025, Pak Ahmad membayar sewa toko selama 1 bulan 3 juta. Pada tanggal 4 Januari, beban sewa bertambah 3 juta dan kas berkurang 3 juta. Pada tanggal 5 Januari 2025, dijual barang-barang
dagang secara tunai 50 juta. Pada tanggal 5 Januari, kas bertambah 8 juta dan modal berkurang 8 juta. Pada tanggal 6 Januari 2025 dijual barang dagang kepada Pak Arif secara kredit sebesar 5 juta. Pada tanggal 6 Januari, piutang bertambah 5 juta dan modal bertambah 5 juta. Pada tanggal 7 Januari Pak Ahmad membayar gaji karyawan sebesar 2.500.000. Pada tanggal 7 Januari, beban gaji bertambah 2.500.000 dan kas berkurang 2.500.000. Pada tanggal 8 Januari Pak Ahmad membeli perlengkapan toko secara tunai sebesar 1 juta. Pada tanggal 8 Januari, perlengkapan bertambah 1 juta dan kas berkurang 1 juta. Pada tanggal 10 Januari diterima pembayaran dari Pak Arif atas transaksi tanggal 6 sebesar 3 juta. Pada 10 Januari kas bertambah 3 juta, piutang berkurang 3 juta. Pada 12 Januari dibayar utang dagang kepada pemasok atas transaksi tanggal 3 sebesar 2 juta. Pada 12 Januari utang berkurang 2 juta, kas berkurang 2 juta. Pada tanggal 14 Januari diterima pendapatan jasa pengiriman barang 1.500.000 secara tunai. Pada 14 Januari emas bertambah 1.500.000, modal bertambah 1.500.000. Pada tanggal 15 Januari Pak Ahmad membeli peralatan pokok secara kredit 4 juta. Pada 15 Januari peralatan bertambah 4 juta, utang bertambah 4 juta. Pada tanggal 17 Januari Pak Ahmad membayar listrik 600.000. Pada tanggal 17 Januari kas berkurang 600 dan listrik berkurang 600. Pada tanggal 18 Januari Pak Ahmad sebagai pemilik mengambil uang tunai sebesar 1.200.000 untuk keperluan pribadi. Pada tanggal 18 Januari modal print berkurang 1.200.000, kas berkurang 1.200.000. Pada tanggal 20 Januari dijual barang dagang secara tunai sebesar 7 juta. Pada tanggal 20 Januari kas bertambah 7 juta, modal bertambah 7 juta. Pada tanggal 21 Januari dibeli persediaan secara tunai sebesar 3.500.000. Pada tanggal 21 Januari persediaan bertambah 3.500.000, kas berkurang 3.500.000. Pada tanggal 23 Januari diterima pembayaran dari Pak Arif atas transaksi tanggal 6 sebesar 2 juta. Pada tanggal 23 Januari, kas bertambah 2 juta dan piutang berkurang 2 juta. Pada tanggal 25 Januari dibayar beban iklan 800.000. Pada tanggal 25 Januari beban iklan bertambah 800.000, kas berkurang 800.000. Pada tanggal 30 Januari dijual barang dagang secara kredit sebesar 4.500.000. Pada tanggal 27 Januari, piutang bertambah 4.500.000 dan modal bertambah 4.500.000. Hasil akhir debit 75.900.000 dan kredit 75.900.000. Ya, untuk harta, berarti balance ya antara harta, utang, dan modal. Oke, silakan tutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Berarti baru kelompok ketiga ya, yang balance antara harta, utang, dan modalnya. Silakan kelompok terakhir untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari persamaan akuntansi. Sebelumnya izinkan perkenalan diri dulu. Saya Rasil Anggraini, saya Namirani, saya Isnani Nafisa, saya Jujamir, saya dari Organisasi Mutiara Putih. Izinkan saya membaca soal studi kasus persamaan dasar akuntansi. Pada tanggal 1 Januari 2025, Tuan Ahmad membuka sebuah toko dan menjual komputer yang diberi nama Toko Sinar Jaya. Adapun transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2025 adalah sebagai berikut. 1 Januari 2025, Pak Ahmad menyetorkan uang tunai ke kas perusahaan sebesar 50 juta. 1 Januari kas bertambah 50 juta, modal bertambah 50 juta. 2
Januari dibeli peralatan pokok secara tunai sebesar 10 juta. Peralatan bertambah 10 juta, kas berkurang 10 juta. 3 Januari dibeli persediaan barang dagang secara kredit 6 juta. Persediaan bertambah 6 juta, utang bertambah 6 juta. 4 Januari Pak Ahmad membayar sewa toko selama 1 bulan 3 juta. Beban sewa bertambah 3 juta, kas berkurang 3 juta. 5 Januari dijual barang dagang secara tunai 8 juta. Kas bertambah 8 juta, modal bertambah 8 juta. 6 Januari dijual barang dagang kepada Pak Arif secara kredit 5 juta. Piutang bertambah 5 juta, modal bertambah 5 juta. 7 Januari Pak Ahmad membayar gaji karyawan 2.500.000. Beban gaji bertambah 2.500.000, kas berkurang 2.500.000. 8 Januari Pak Ahmad membeli perlengkapan toko secara tunai 1 juta. Perlengkapan bertambah 1 juta, kas berkurang 1 juta. 10 Januari diterima pembayaran dari Pak Arif atas transaksi tanggal 6 sebesar 3 juta. Pada tanggal 10 Januari kas bertambah 3 juta dan piutang berkurang 3 juta. 12 Januari dibayar utang dagang kepada pemasok atas transaksi tanggal 3 sebesar 2 juta. Pada tanggal 12 Januari utang berkurang 2 juta, kas berkurang 2 juta. 14 Januari diterima pendapatan jasa pengiriman barang sejumlah 1.500.000 secara tunai. Pada tanggal 14 Januari kas bertambah 1.500.000, modal bertambah 1.500.000. 15 Januari Pak Ahmad membeli peralatan toko secara kredit 4 juta. Pada 15 Januari peralatan bertambah 4 juta dan utang bertambah 4 juta. 17 Januari Pak Ahmad membayar listrik 600.000. 17 Januari beban listrik bertambah 600.000, kas berkurang 600.000. 18 Januari Pak Ahmad sebagai pemilik mengambil uang tunai sebesar 1.200.000 untuk keperluan pribadi. 18 Januari modal proyek 1.200.000, kas berkurang 1.500.000. Modal proyeknya berkurang 1.500.000. 20 Januari dijual barang dagang secara tunai sebesar 7 juta. 20 Januari kas bertambah 7 juta, modal bertambah 7 juta. 21 Januari dibeli persediaan secara tunai sebesar 3.500.000. Persediaan bertambah 3 juta, kas berkurang 3.500.000. 23 Januari diterima pembayaran dari Pak Arif atas transaksi tanggal 6 sebesar 2 juta. 23 Januari kas bertambah 2 juta, piutang bertambah 2 juta, berkurang 2 juta. 25 Januari dibayar beban iklan 800.000. 25 Januari beban iklan bertambah 800.000, kas berkurang 800.000. 30 Januari dijual barang dagang secara kredit sebesar 4.500.000. 30 Januari piutang bertambah 4.500.000, modal bertambah 4.500.000. Jadi hasil akhirnya harta sewaran 75.900.000, modal utang plus modal 75.900.000. Oke, berarti sama ya balance-nya. Oke, silakan tutup. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya, berarti hanya 2 kelompok yang tidak balance. Sudah dilihat transaksi yang mana saja yang salah? Yang mana untuk kelompok 1 yang mana? 1 yang mana? Yang ini ya? 1. Yang mana? Yang transaksi? Tanggal 30 Januari 2025. Apa? Itu piutang sama modal. Ya, harusnya piutang sama modal. Kalian isi apa? Piutang sama kas. Oke, kalau sudah dibenarkan, sudah jadi balance hasilnya? Oke. Yang ini, apa? Yang salah di transaksi nomor berapa? Tanggal 4. Harusnya apa? Harusnya beban sewa sama kas, tapi di sini nulisnya beban sewa sama utang. Oke, berarti itu ya kesalahannya ya. Berarti dalam pencatatan ataupun analisis itu harus teliti ya. Maka nanti kalau terjadi kesalahan seperti yang kedua kelompok ini tidak balance begitu. Tapi sisanya 2 kelompok balance kan? Ya berarti sudah mengerti ya. Dah, sebelum ke akhir pembelajaran, sebelum kesimpulan, Ibu ada permainan terlebih dahulu ya. Silakan yang mau nanti ke depan.
Dah. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan mengenai materi persamaan dasar akuntansi? Siapa? Ayo. Bu, bagaimana jika kita sudah mengerjakan analisis dari awal sampai akhir, tapi terlihatnya kalau benar saat kita masukin jurnal persamaan dasar akuntansi, ternyata nggak boleh lengkapnya. Iya. Karena kan kata Ibu bilang tadi ya, harus teliti. Kalau kita sudah yakin, berarti kita harus lihat lagi transaksinya. Jadi sebelum kita memasukkan ke dalam persamaan dasar akuntansi, kita harus melihat lagi laporan analisisnya. Ya, kita lihat lagi soalnya, takutnya ada yang salah. Jadi kita harus lebih teliti, begitu. Ya. Oke, Ibu akan melakukan permainan terlebih dahulu sebelum mengakhiri. Ada yang ingin maju ke depan? Ayo. Silahkan maju ke depan. Rapi, maju ke depan. Ayo, silakan pilih angka yang mana saja. Nanti langsung dijawab. Oke. Soalnya, jika perusahaan menjual jasa secara kredit, maka persamaan akuntansi yang terpengaruh adalah menjual jasa secara kredit. Utang bertambah. Utang apa? Utang debit. Benar tidak? Jika perusahaan menjual jasa secara kredit, maka persamaannya adalah apa? Jawab bareng-bareng apa? Piutang bertambah. Terus? Modal? Oke, silakan duduk. Ayo, siapa lagi yang mau? Bilal, maju ke depan boleh. Ayo, baca transaksi. Transaksi penambahan modal oleh pemilik akan dicatat pada sisi debit atau kredit. Sisi aset, utang atau modal? Sisi aset, sisi aset di kolom kas. Iya. Dan modal. Iya, modal Tambah. Oke. Oke, terima kasih Bila. Satu lagi deh, siapa? Cewek nih. Intan, boleh maju ke depan Intan. Oke, satu. Pembelian perlengkapan secara kredit akan mengakibatkan apa? Pembelian perlengkapan secara kredit berarti perlengkapan bertambah, terus? Iya, utang juga bertambah. Berarti udah mengerti semuanya ya? Oke, ada yang ingin menyimpulkan dari pembelajaran kali ini? Oke, silakan Jia. Kesimpulannya, persamaan dasar akuntansi adalah rumus utama dalam akuntansi yang berbunyi aset sama dengan utang plus modal. Artinya semua harta yang dimiliki perusahaan berasal dari pinjaman dan modal pemilik. Setiap transaksi yang terjadi harus dicatat agar jumlah kiri dan kanan tetap seimbang. Oke, berarti ya untuk kesimpulannya pembelajaran kali ini bahwa persamaan dasar akuntansi itu rumus dasar ya. Aset harus sama dengan modal plus utang. Harus sama ya sisi debit, sisi kanan dan sisi kirinya ya. Kita harus mencatat ya. Kita juga sebagai pelajar harus mencatat agar kita bisa mengambil keputusan keuangan secara bijak. Oke, untuk pembelajaran selanjutnya nanti kita akan belajar mengenai jurnal umum. Nanti tolong dipersiapkan di rumah ya. Oke. Udah. Ibu mau tanya sebelumnya. Apakah kalian senang belajar kali ini? Senang. Oke.
Apa sih tantangan materi dari persamaan dasar akuntansi ini? Tantangannya, kalian apa tantangannya? Harus lebih teliti lagi. Oke, yang lainnya sama nggak? Sama. Oke, berarti untuk persamaan dasar akuntansi itu harus lebih teliti lagi ya. Tadi pembelajaran minggu depan tentang apa? Tentang jurnal umum ya. Semoga di pembelajaran kali ini materinya bisa masuk dengan baik pada kalian, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Ibu cukupkan pembelajaran kali ini. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan dengan pelajaran jurnal umum. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa dipimpin oleh Bilal. Pulang, makanya kita berdoa membaca surat Al-Asri. Amanu wa amilus solihati wa tawasau bis sabri. Sadaqallahul azim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.